Nah, dari sini memang agak mengejutkan sekali ya. Karena apa? Karena respon duet Amin, yaitu Anies Baswedan dan Caimin, di situ ternyata tidak menarik elektabilitasnya. Bahkan juga di sini justru menurun. Pada waktu lalu, yaitu ketika elektabilitas Anies Baswedan yaitu berada di angka 20%. Tetapi saat ini ketika Anies Baswedan sudah mendeklarasikan cawapres adalah Caimin, ternyata ya malah menurun di sini, bahkan cuma 16,5%. Dan bahkan di sini jauh dari Prabowo Erik dan bahkan juga Ganjar Ridwan Kamil. Di sini dari survei elektabilitas dari SMRC, duet Amin dan respon pemilih. Ini temuan survei terbaru SMRC pasca deklarasi Anies Caimin. Dalam simulasi 3 pasangan, Anies Muhaimin mendapatkan dukungan 16,5% suara, Prabowo dan Erik 31,7% dan Ganjar Ridwan Kamil 35,4%. Masih ada 16,4% yang belum jawab. Nah, dari sini saya penasaran ya, gimana kalau misalkan Ganjar Pranowo berduet dengan Pak Mahfud MD? Padahal yang digembar-gemborkan pada waktu itu adalah Pak Mahfud MD sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Tetapi di sini dari survei tersebut dari SMRC yaitu memilih Ridwan Kamil, yaitu mendapatkan 35,4% suara dari survei SMRC ini. Nah, di sini kemungkinan akan mengejutkan dari Koalisi Perubahan dan bahkan juga Anies dan Caimin. Padahal juga sudah mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres tetapi juga belum mengerek elektabilitasnya. Apalagi pada waktu lalu juga Demokrat memberikan tanggapannya untuk mendeklarasikan cawapres dari Anies Baswedan supaya apa? Supaya elektabilitasnya naik. Apalagi dari sini juga nama Anies Baswedan dari berbagai lembaga survei itu juga cenderung menurun, bukannya naik. Nah, di sini jika suara Anies Muhaimin sekarang sekitar 16%, ini mencerminkan kekuatan dua partai. Saiful Mujani menilai data ini menunjukkan Anies tidak punya dukungan independen. Pendukungnya adalah pemilih partai pengusung. Anies tidak membawa efek ekor jas. Survei ini juga menemukan data menarik. Nah, dari sini dalam breakdown dukungan pemilih Demokrat yang bertahan memilih Anies tinggal 22%. Artinya pergeseran dukungan pemilih Demokrat dari Anies berlangsung cepat. Ketiga, pemilih PKB yang memilih Anies baru 20%. Artinya pemilih PKB belum otomatis bergerak mengikuti manuver elitnya. Dilihat dari sisi optimis, ini bisa karena mesin politik yang belum panas. Data dan analisa selengkapnya sudah tayang di Bedah Politik Terbaru. Nah, dari sini memang ada yang unik. Ternyata di situ Anies Baswedan tidak mempunyai efek ekor jas dari partai tersebut dan bahkan juga di sini yang memilih Anies Baswedan dan Caimin adalah dari partai, bukan dari independen. Ya, kalau Ganjar Pranowo itu bahkan kalau dilihat dari hasil survei-survei itu bukan hanya dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo saja, melainkan juga banyak bahkan di luar dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo juga bahkan memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden pada 2024. Nah, ini yang sangat keren sekali. Seharusnya dengan dideklarasikannya Anies dan Caimin seharusnya sudah mempunyai efek ekor jas lah dari PKB dan juga Nasdem. Tetapi sampai saat ini juga nama Anies Baswedan belum mempunyai efek ekor jas dari kedua partai tersebut. Nah, bahkan di sini juga dari CNN Indonesia, yaitu survei SMRC elektabilitas Anies Caimin masih kalah dari calon lain. Bayangkan, sudah dianggap pengkhianat oleh Demokrat dan bahkan juga Demokrat sudah keluar dari Koalisi Perubahan, tetapi pilihan ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan dari tingkat elektabilitas dari Anies dan Caimin di sini. Di sini hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memiliki elektabilitas yang paling rendah sebagai kandidat capres-cawapres meski telah resmi mendeklarasikan Caimin yaitu sebagai cawapres Anies Baswedan. SMRC membuat simulasi 3 pasangan capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Prabowo Subianto, Erick Thohir dan Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil. Mengutip dari situs Mujani Research, hasilnya elektabilitas Ganjar Ridwan Kamil tertinggi yaitu 35,4%, diikuti Prabowo Erik 31,7%, Anies Caimin hanya 16,5%,
ada 16,4% yang belum menjawab. Nah, dari sini terbukti kan, dari sini yaitu walaupun sudah dideklarasikan Caimin sebagai cawapres dari Anies Baswedan, juga belum bisa mengerek elektabilitas kedua pasangan ini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar dari para netizen itu seperti apa ya di sini ya. Di sini dari David Wijaya, wow, semakin menghujam bumi. Nggak berani keluarkan head to head, info dari langit RK udah dieliminasi sebagai cawapres GP karena terlalu banyak bicara di publik, emak tidak suka. Nah, di sini juga belum simulasi head to head, itu kemungkinan juga akan berpengaruh besar ya. Kalau head to head misalkan Ganjar Pranowo head to head dengan Pak Prabowo Subianto dengan cawapres dari SMRC, yaitu Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil dan Pak Prabowo Subianto dengan Erick Thohir. Itu bisa jadi yaitu pemilih dari Anies Baswedan yaitu memilih ke Pak Prabowo Subianto. Bisa jadi. Kalau head to head bisa saja Pak Prabowo menang di sini. Di sini dari Ratu Bagus, wow, makin mendekati. Dari Zainur Rizky, screenshot this. Survei telepon nasional, pengen ditelepon nih, gimana caranya? Menarik. Pilgub DKI surveinya nomor bontot. Yang survei sama semua lembaga survei, nggak ada yang menomorsatukan nyatanya. Hari gini percaya survei, asli menggiring opini. Wah, kalau memang pada waktu lalu ya Pilkada 2017 itu syarat dengan politik identitas ya, yang akhirnya bisa menggantarkan Anies Baswedan ke orang nomor 1 di DKI Jakarta. Tetapi ini sangat beda sekali ya, yaitu di sini suaranya nasional di 38 provinsi. Jadi sangat susah sekali ya jika disamakan dengan pada waktu lalu di Pilkada DKI Jakarta 2017, sangat beda sekali di sini. Jadi hasil survei di sini sangat menentukan. Terima kasih untuk surveinya Gua yakin Amin menang satu putaran langsung karena kondisi rakyat di lapangan beda sama survei bro. Jangan ada misu-misu yo. Kalau kita lihat pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu, dari hasil survei itu hampir sama loh dengan realitas yang ada. Ya kemungkinan selisih hanya beberapa persen saja. Tetapi menurut saya ya hampir sama dengan hasil survei. Jadi di sini hasil survei itu sangat penting sekali, yaitu untuk melihat peta pada Pilpres 2024 mendatang. Dari sini bahkan juga dari merdeka.com, duet Anies dan Caimin kalah dari Ganjar, RK, dan Prabowo ET. Survei itu digelar pada 5 September usai Anies dan Caimin dideklarasikan. Ternyata di sini walaupun Anies Baswedan sudah mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres, ternyata juga belum mempunyai efek yang begitu banyak ya dari tingkat elektabilitas Anies dan Caimin. Ya semoga sajalah apapun itu pada Pilpres 2024 mendatang, semoga saja Pilpres berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan juga yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.